Halo, selamat pagi anak-anak kelas 12 yang cuantik-cuantik dan guanteng-guanteng. Berjumpa kembali dengan Miss Tian yang asoy keboy di pelajaran yang endol surendol terkendol-kendol ngena kimia. Sekarang kita akan belajar mengenai senyawa karbohidrat ya. Nah, ini erat sekali dengan kebutuhan pokok kita sehari-hari ya. Karbohidrat ini banyak kita jumpai dalam makanan pokok kita yaitu nasi. Nah, ini mungkin kalian juga sudah banyak belajar di pelajaran biologi ya. Karbohidrat ini biasanya didefinisikan sebagai polihidroksialdehid dan keton atau zat yang dihidrolisis menghasilkan polihidroksialdehid dan keton. Karbohidrat ini berarti karbon yang terhidrat ya. Jadi rumus umumnya seperti ini. CxH2O Y ya. Namanya juga rumus umum, berarti rumus molekulnya panjang ya. X-nya bisa berapa, Y-nya bisa berapa ya. Nah, penggolongan karbohidrat berdasarkan proses hidrolisisnya, karbohidrat ini bisa dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah monosakarida ya, namanya mono berarti satu ya, yaitu karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi lebih kecil lagi ya. Nah, namanya ini sakarum dari bahasa Latin artinya gula ya. Jadi karbohidrat itu mengandung gula. Makanya kalau kita makan nasi atau makan roti ya, sekalipun di situ tidak kita tambahkan gula, tuh lama-lama itu akan terasa manis ya, karena di sini memang berarti gula ya. Nah, contohnya adalah glukosa dan fruktosa ya. Ini mono, glukosa, fruktosa ini mono ya, satu. Nah, kemudian oligosakarida yaitu karbohidrat yang jika dihidrolisis akan menghasilkan 2 sampai 10 monosakarida. Contohnya maltosa dan sukrosa. Nah, kemudian ada lagi polisakarida. Nah, dari namanya juga kita sudah tahu ya. Poli berarti banyak, yaitu karbohidrat yang apabila dihidrolisis dia akan menghasilkan lebih dari 10 monosakarida ya. Contohnya adalah pati dan selulosa ya, karena ini sudah kompleks jadi lebih dari 10 monosakarida. Nah, karbohidrat penting kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida yang mengandung gugus aldehid ini disebut aldosa ya, sementara monosakarida yang mengandung gugus keton disebut ketosa. Nah, ini seperti ini gambarnya ya. Nah, di contohnya adalah glukosa ya. Glukosa ini mengandung gugus aldehid ya, maka disebut aldoheksosa. Nah, nama singkatnya adalah glukosa. Sementara fruktosa ini tidak mengandung gugus aldehid tetapi gugus keton. Nih di sini dilihat ya. Beda ya. Kalau aldehid itu COH, kalau keton itu CO saja, nggak ada hanya ya. Nah, kalau seperti ini kan sama ya. Ya, ini disebut ketoheksosa ya. Nah, nama yang mudah kita hafalkan adalah fruktosa. Jadi tahu ya bedanya antara aldosa dan ketosa. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah glukosa. Glukosa juga disebut dextrosa atau optis aktif putar kanan. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin waktu kita belajar mengenai senyawa turunan alkana, kemudian kita belajar mengenai isomer optis ya. Ada yang optis putar kanan, ada yang optis putar kiri ya, levo, dextro, ingat ya. Nah, kemudian glukosa ini dapat diuraikan oleh ragi menjadi alkohol dan karbon dioksida. Jadi melalui proses
fermentasi ya. Oleh karena itu kita tahu ya ada minuman beralkohol yang dibuat dari beras ya seperti sake ya itu jadi dia bisa diuraikan oleh ragi menjadi alkohol. Dan dia juga bisa mereduksi reaksi Fehling menghasilkan endapan merah bata. Selain reaksi Fehling dapat juga dengan menggunakan reaksi Tollens ya untuk mengidentifikasi glukosa karena dapat mereduksi reaksi Tolen ini dengan membentuk cermin perak ya. Jadi kalau uh, kita memiliki kesempatan untuk praktikum di laboratorium, kita bisa mereaksikan glukosa ini dengan reaksi Fehling ataupun Tolen. Kemudian kita lihat endapan yang terjadi ya. Tapi kalian juga bisa melakukan identifikasi karbohidrat di rumah ya. Nanti akan Miss ajarkan atau mungkin sudah diajarkan di biologi bagaimana cara identifikasi karbohidrat dengan cara sederhana, dengan cara zat-zat yang ada di rumah ya. Nah, seperti ini. Ini kalau direduksi dengan reaksi Fehling ya, ini akan menghasilkan endapan berwarna merah bata. Oke, bagaimana dengan fruktosa? Fruktosa ini tadi mengandung gugus keton ya, mengandung gugus keton sehingga disebut levulosa ya, levo karena optis aktifnya akan memutar ke kiri. Nah, larutan fruktosa ini dalam air akan bersifat optis aktif putar kiri ya, dan dia juga sama bisa diuraikan oleh ragi menjadi alkohol dan karbon dioksida jadi melalui reaksi fermentasi. Dan dia juga sama dengan glukosa dapat mereduksi larutan Fehling dan Tollens ya. Jadi bedanya cuma di optis putarnya ya, yang satu putar kanan, yang fruktosa putar kiri. Nah, bagaimana dengan disakarida? Disakarida tadi ada berapa ya? Nah, di sini pada disakarida masing-masing monosakarida penyusunnya dihubungkan oleh ikatan COC yang disebut ikatan glikosida. Nah, disakarida ini punya rumus molekul seperti ini. C12H22O11 ya, familiar ya dengan rumus ini. Nah, contohnya seperti ini, sukrosa atau gula tebu. Ya, jadi gula yang kita pakai untuk membuat minuman manis seperti teh ya, ini gula tebu, ini sukrosa sebetulnya ya. Nah, kita lihat di sini ada ikatan glikosidanya di sini ya, COC ya. Jadi kalau kalian belajar line notation kemarin ya, kalau ada panah begini berarti di sini mengandung atom C ya, COC. Kemudian maltosa ya. Nah, ini sama juga ada ikatan glikosidanya ya. Nah, kemudian yang ketiga laktosa atau gula susu ya. Ini biasanya ada pada susu sapi ya. Nah, makanya susu sapi walaupun tidak kita kasih gula itu akan terasa manis-manis ya seperti itu. Ya, ini juga ada ikatan glikosidanya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Sukrosa atau gula tebu ya, sifat-sifatnya. Yang pertama, sukrosa tidak dapat mereduksi larutan Fehling dan larutan Tollens. Jadi mudah kalau kita mau menentukan misalnya suatu karbohidrat ini termasuk monosakarida atau disakarida. Tinggal kita reaksikan dengan Fehling atau Tollens ya. Kalau dia bereaksi membentuk endapan merah bata tadi tentunya dia merupakan monosakarida ya, tetapi kalau dia tidak membentuk endapan maka dia seperti ini, sukrosa ya, tidak bisa mereduksi larutan Fehling dan Tollens. Kemudian sukrosa dapat dihidrolisis dalam larutan asam atau oleh enzim invertase ya dari yeast ya. Jadi kalau kita mau bikin roti ini biasanya kita pakai yeast ya, menghasilkan glukosa dan fruktosa dalam jumlah yang sama. Berarti sukrosa atau gula tebu ini terbentuk dari monosakaridanya yaitu glukosa dan fruktosa.
laktosa ya. Pada pemanasan yang kuat, gula tebu akan menjadi berwarna coklat ya. Jadi kalau kita bikin roti, misalnya mau dikasih topping ya, nah ini biasanya dipanaskan sehingga membentuk coklat-coklat gitu yang kita kenal dengan nama karamel ya, rasanya manis enak ya. Bisa juga buat permen ya, seperti itu. Kemudian yang kedua kita bahas adalah maltosa yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, bedanya dengan sukrosa, walaupun dia sama-sama disakarida, maltosa ini dapat mereduksi reaksi Fehling dan Tollens ya. Jadi waktu dites ini, wah ternyata dia membentuk endapan merah bata ya. Jadi jangan langsung disimpulkan sebagai monosakarida karena ternyata maltosa itu juga bisa ya mereduksi reaksi Fehling dan Tollens. Kemudian dia juga dapat dihidrolisis dalam suasana asam atau dengan enzim maltase dari yeast menghasilkan glukosa ya, kalau sukrosa tadi dengan enzim invertase walaupun sama-sama dari yeast ya. Nah, ini ada sifatnya lagi yang spesifik, yaitu dia bersifat optis aktif putar kanan. Nah, kemudian yang terakhir adalah laktose atau gula susu ya. Sifat-sifat laktosa adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia dapat mereduksi larutan Fehling. Kemudian dapat dihidrolisis dalam suasana asam dengan enzim laktase ya, menghasilkan glukosa dan galaktosa ya. Jadi beda dengan sukrosa ataupun maltosa. Kemudian dia bersifat optis aktif putar kanan ya. Ini juga lebih spesifik putaran jenisnya yaitu plus 52,3 derajat. Nah, yuk kita simpulkan dari disakarida ini, tiga jenis ini yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa ya. Kita lihat di sini, sukrosa itu terbentuk dari dua mono yaitu glukosa dan fruktosa. Maltosa ini terbentuk dari glukosa dan glukosa. Jadi glukosa ketemu glukosa bergabung menjadi maltosa ya. Kemudian kalau laktose ini terdiri dari dua mono juga yaitu glukosa dan galaktosa ya, sehingga membentuk laktose. Tahu ya bedanya sekarang ya masing-masing antara sukrosa, maltosa, dan laktosa. Nah, kemudian yang terakhir adalah polisakarida. Poli namanya juga poli berarti banyak ya. Masing-masing monosakarida penyusun polisakarida terkait dengan ikatan glikosida yang dapat dipecah dengan hidrolisis ya. Nah, ini lebih kompleks ya karena poli berarti banyak, dia lebih kompleks. Nah, contohnya yang pertama adalah pati atau zat tepung ya. Tipenya ya ini ada dua, amilem dan amilopektin. Nah, ini sifatnya dapat dihidrolisis baik oleh asam-asam encer maupun enzim-enzim amilase. Dia akan menghasilkan glukosa ya. Pati ini kita jumpai sehari-hari ya. Dalam beras juga ada pati ya. Singkong juga mengandung pati ya. Kemudian yang kedua contohnya adalah glikogen ya. Ini memiliki sifat sama dengan pati. Kemudian dia juga hidrolisis dengan asam-asam encer akan menghasilkan glukosa. Tetapi hidrolisis dengan amilosa terutama akan menghasilkan maltose ya. Jadi bedanya dengan pati ya. Karena apabila dia dihidrolisis dengan amilose ya, di sini menghasilkan glukosa, di sini menghasilkan maltose ya. Kemudian yang ketiga adalah selulosa. Selulosa ini tidak larut dalam air. Kemudian dia juga dapat dihidrolisis menghasilkan glukosa. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita mengenai senyawa karbohidrat. Nah, nanti juga Miss akan berikan tambahan melalui Google Meet. Ya, jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang Miss kirimkan di Google Classroom untuk menambah kemampuan dan wawasan kalian mengenai senyawa karbohidrat. Selamat belajar!